Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri menyingkapkan sesuatu yang ilahi, dan setiap langkah kami berjalan dalam pusat kehendak-Mu. Terangi mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau mau, berjalan dalam ketetapan-Mu, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, seritme, sejalan, sampai kami ngerti detak jantung-Mu Tuhan. Hidup kami sampai garis akhir didapatin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus mengalir, memenuhi hidup kami, mengurapi kami, memberi pengertian yang dalam sehingga hidup kami diubahkan di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kenapa kadang Tuhan tidak langsung jawab kita. Kenapa Tuhan kadang seakan-akan membiarkan kita. Kadang Tuhan tidak bergerak seakan-akan. Atau kadang kita merasa ditinggalkan dalam kondisi kita sedang menanti mujizat, menanti pemulihan, menanti terobosan. Bahkan kita berdoa, sudah berpuasa, kita sudah ikut menara doa, terlibat pelayanan, menunggu Tuhan, kok belum terjadi mujizat, kok belum terjadi pemulihan apa-apa. Saya memperhatikan banyak orang ketika konseling, awal-awalnya dia nangis-nangis, tidak mampu lagi, tidak kuat lagi. Seminggu pertama dia mulai tenang, minggu kedua sampai berjalan setahun, 2 tahun. Ternyata memang belum mengalami pemulihan. Apa yang didoakan belum terjadi breakthrough dan terobosan. Tapi saya melihat ada pertumbuhan secara rohani, ada perubahan secara rohani. Nah, waktu kita menunggu pemulihan, waktu kita menunggu Tuhan buat mujizat, kadang Tuhan urusin hati kita. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan, itu artinya kamu taruh hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu di dalam hadapannya Tuhan. Pengharapanmu hanya pada Tuhan. Dan kau berdiam diri artinya kau harus beri waktu, beri pikiran, beri perasaanmu untuk datang kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau nggak membangun keintiman dengan Tuhan, engkau nggak berdoa sama Tuhan, ketika ada badai datang, ketika ada tekanan datang, ada persoalan datang, tiba-tiba cara pandangmu berubah, pola pikirmu berubah, nggak ingat janji Tuhan lagi. Justru ketika kita ini menanti terobosan, kita menantikan Tuhan buat mujizat, kita harus diam di dalam hadirat-Nya, membangun keintiman. Tinggal di dalam firman, renungin firman. Semua tokoh di Alkitab itu, mereka menunggu waktu Tuhan. Yusuf menunggu waktu Tuhan sampai mimpinya digenapi. Dari dapat mimpi sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dibutuhkan waktu. Daud pun juga ngalami yang sama, Musa ngalami yang sama, Nuh ngalami yang sama. Semua tokoh di Alkitab itu butuh waktu. Ketika dia dengar Tuhan bicara dalam hidupnya, sampai para nabi menubuatkan yang terjadi dalam hidupnya, sampai kejadian itu terjadi dalam hidupnya, dibutuhkan waktu untuk menunggu. Dan apa yang terjadi ketika waktu yang menunggu itu? Coba perhatikan di ayat yang ketiganya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bagian kita itu percaya, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang firman katakan terhadap diri kita, apa yang firman katakan, itu yang harusnya kita percayai. Dan kita bagiannya adalah percaya dan melakukan hal yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini yang penting sekali dalam kita menunggu mujizat, menunggu kesembuhan. Sakit bertahun-tahun mengalami kesembuhan, belum dipromosi Tuhan, keluarga belum dipulihkan, suami belum dipulihkan, istri masih bawelnya luar biasa, keuangan belum dipulihkan. Lakukanlah yang baik. Kata orang dunia, ora et labora.
ada bagian kita serahkan kepada Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Saya beberapa hari ngonselingin banyak sekali keluarga ketika suaminya mulai serong, mulai nggak setia, melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Saya ajarin para istri untuk tetap setia, tetap melayani, tetap tersenyum, tetap melakukan yang baik. Dan itu tidak mudah awalnya. Mereka protes, dia yang salah kok Pak, saya yang suruh bertobat. Dia yang berzina kok Pak, saya yang suruh bertobat. Banyak yang komplain seperti itu. Jadi saya bilang, lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang akan mengerjakannya. Dan saya melihat sekali banyak, tiba-tiba orang yang mulai komitmen dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hatinya diubahkan. Pelan-pelan mulai ada pemulihan pelan-pelan. Nah kadang kita ini yang ngerti firman dituntut lebih untuk melakukan firman. Kita nggak bisa tuntut orang yang nggak ngerti firman. Kita nggak bisa tuntut orang yang nggak bertobat. Justru kita yang ngerti firman, bagian kita dalam melakukan firman, menghidupin firman, berjalan sesuai dengan firman. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Sehingga kita tetap melakukan yang baik sesuai dengan ketepatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau dalam kondisi sedang menanti Tuhan, menanti kesembuhan, menanti pemulihan, tapi hidupmu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan cemas, bagaimana kamu bisa bertumbuh ke arah Kristus? Kadang Tuhan itu sampai hari ini melihat respon kita itu seperti apa ketika kita ngadepin masalah. Kita pelajarin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua tokoh di dalam Alkitab itu memiliki perjalanan hidup bersama Tuhan. Dan tidak mudah perjalanan hidupnya. Kok seperti drama, kadang drama Korea kadang lebih enak didengar. Kadang drama kehidupan kita ini kadang lebih serem. Saya juga ngalami yang sama yang saya alami. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Belum ada terobosan. Kok seakan-akan nggak ada jalan. Ini bagaimana sih jadi hamba Tuhan ini saya ini. Sudah doa, sudah puasa, sudah belajar bayar harga di hadapan Tuhan. Diam diri di dalam hadirat Tuhan. Bertahun-tahun saya lakukan. Tapi saya juga tetap lakukan bagian saya. Saya melayanin, saya belajar setia. Karena prinsip kerajaan Allah kan setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Saya lakukan bagian saya. Ternyata ada momentumnya, ada kairosnya, waktunya Tuhan. Ketika kita ini berlaku setia dan kita benar-benar ketemu momentum Tuhan, terjadi promosi dan peninggian. Lakukan bagianmu hari ini. Kamu punya profesi apa? Kamu punya pekerjaan apa? Kamu setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya udah berkali-kali ngomong begini nih. Lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Lakukan dengan setia. Hidup dengan setia. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Tetap berdoa. Tetap sembah Tuhan. Jangan pernah putus pengharapanmu sama Tuhan. Ketika Tuhan bicara, suatu kali Tuhan ngomong dalam hati saya, kamu akan pergi ke Jakarta dan kamu akan pelayanan di Jakarta. Dari sana Tuhan akan bawa ke tempat yang lain. Dan benar saya membutuhkan waktu hampir 20 tahun lebih. Dan ternyata waktu menanti itu, ternyata Tuhan persiapkan saya. Tuhan buat saya semakin matang secara rohani, semakin dewasa, dan karakter saya dibentuk, diproses. Sampai hari ini pun Tuhan selalu urusin hati saya loh. Tuhan itu ketika sedang berurusan dengan kita, bukannya sekedar dia pingin kita pulih loh. Yang di dalam kita nih yang selalu diberesin. Yang di dalam kita ini loh yang Tuhan mau ubahkan. Karena caranya Tuhan itu merubah yang di dalam dahulu. Tapi maunya kita menerima terobosan dan langsung selesai masalahnya yang di luaran. Tapi yang di dalam belum siap. Berapa banyak di antara kita yang harusnya kita sudah menerima jatah yang besar, tapi ternyata nggak sampai. Jatah itu bertahan lama. Toh kalau kita terima jatah hanya sekejap saja, sebentar saja. Karena apa? Belum matang, belum dipersiapkan. Ada orang-orang yang ketika cepat mengalami promosi, saya perhatikan ini ada beberapa teman hamba Tuhan. Dulunya bukan siapa-siapa, ternyata tiba-tiba diangkat Tuhan. Nggak taunya, nggak lama kemudian dia tenggelam, dia jatuh dalam dosa yang mengerikan, bahkan ada yang masuk penjara. Ada orang-orang yang dulunya hidup susah, tiba-tiba diberkati, ternyata berkat itu dipakai hanya untuk memuaskan dirinya. Berkat itu dipakai hanya untuk kepentingannya. Nah,
Tuhan tidak mau ketika kita dipercayakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, ternyata berkat itu kita pakai hanya untuk memuaskan diri kita. Atau akhirnya kita lupa diri, atau kita sombong diri. Saya perhatikan ada orang-orang yang sombong dan angkuh begitu rupa, dia nggak bisa menjadi bendahara ilahi, dia nggak bisa mengelola harta Tuhan, dan apa yang terjadi? Hidupnya bukan tambah baik, tambah hancur. Dan sekarang kita mau belajar bersungguh-sungguh bagaimana kita ini menempatkan hati kita ini dengan baik di hadapan Tuhan. Kita menanti Tuhan. Justru dalam kondisi belum ada terobosan, justru belum terlihat itu Tuhan campur tangan, kelihatannya jalannya buntu. Saya mengalami semuanya ini. Saya bangun bisnis sama istri saya bangkrut. Tiba-tiba saya juga mengalami sakit penyakit dan banyak hal. Justru saya lakukan, saya lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ini yang tidak mudah. Bagaimana belum ada terobosan? Bagaimana kondisi keuangan Bapak belum suruh bergembira? Bagaimana ini ngelihat suami yang kelakuannya masih bejat, ngelihat istri yang mulutnya jahat, ngelihat keluarga yang masih berantakan. Belum terjadi pemulihan kok disuruh bergembira ya. Bagian kita melakukan dengan kita bergembira. Dalam kondisi seperti itu kita bersyukur bahwa Tuhan yang menjadi panglima perang kita, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan bikin breakthrough, Tuhan yang akan bikin terobosan. Menanti Tuhan bukan kelihatan langsung dijawab Tuhan loh. Menanti Tuhan itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya, kita berdoa nggak pernah tahu kok doa Tuhan itu jawab doa kita kapan kok. Nggak ada kejelasan. Tapi bagian kita ngapain? Lakukan yang baik. Diam di negeri. Kita lakukan dengan setia, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita jaga hati kita hidup dalam kemurnian hati, kita nggak pernah putus pengharapan, dan kita lakukan hari demi hari, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, dan hati kita penuh dengan sukacita. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memberikan yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan akan menjawab doa kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan sesuai dengan waktu kita. Saya melihat ada orang yang menanti Tuhan bertahun-tahun. Pingin punya anak, pingin ngalami kesembuhan, pingin ngalami pemulihan, pingin ngalami promosi, pingin keluarganya menjadi pulih dan harmonis. Dimulainya dari mana? Dari sikapmu hari ini. Dimulai dari mana pemulihan itu? Dari keputusanmu hari ini. Mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan. Biasanya tidak berdoa, coba luangkan waktu lebih banyak diam di dalam hadiratnya. Mulai sembah, mulai dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Mulai duduk diam dan tenggelam di dalam hadiratnya. Itu akan membuat yang di dalammu diubah Tuhan. Tuhan mau ketika didapati yang di dalam ini sesuai dengan kehendaknya. Karena yang kita kejar harusnya hari ini hanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mulai cari Tuhan, mulai kejar Tuhan. Maka kita akan singkirkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang hari ini kamu kejar hanya kepuasan dagingmu, kepuasan hawa nafsumu, keinginan matamu, keangkuhan hidup yang kamu kejar supaya dilihat orang, dihargain orang, dipuji orang, diakuin orang, tidak ada gunanya sama sekali. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Menikmati apa yang Tuhan mau. Menikmati semua yang Tuhan janjikan. Nah, ketika kita menunggu Tuhan, Tuhan selalu urusin hatimu. Bagian kita ngapain? Bergembira. Terus di ayat yang kelimanya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ini tidak mudah. Ini tidak gampang. Tapi ketika kita lakukan, kita berserah penuh. Artinya kita taruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Karena tidak ada lagi yang sanggup menolong kita. Karena nggak ada lagi pengharapan kita. Kita nggak bisa mengharapin manusia. Kita nggak bisa mengharapin orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah berharap sama Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Memberi dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hidupmu di hadapan Tuhan. Dibutuhkan waktu. Waktu menunggu Tuhan, waktu menunggu pemulihan itu, menantikan pemulihan itu, menunggu Tuhan dan menantikan pemulihan
Tuhan sedang beresin hatimu yang di dalam. Kita pikir kita udah siap terima berkat. Kita pikir kita siap dipromosi. Kita pikir kita udah mampu dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan selalu lihat sampai kedalaman batin kita. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak berkenan itu yang Tuhan akan benar-benar singkirkan. Itu melalui proses. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mau kita menikmati anugerah, berkat, dan kelimpahannya supaya kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, kita lakukan bagian yang terbaik. Kembangkan kapasitasmu, belajar terus. Kalau hari ini keuanganmu belum pulih, belajar bisnis, dikembangkan kapasitasmu. Apa yang hari ini Tuhan percayakan, pekerjaan, usaha, ataupun kembangkan kapasitasmu. Belajar terus, bangun hubungan, minta divine koneksi, benar-benar dikoneksi dengan orang-orang tertentu, bangun jaringan, dan lain sebagainya. Kembangkan kapasitasmu, supaya ketika momentum itu datang, kamu udah siap. Tapi dalam kondisi kamu menanti terobosan, kamu sedang menunggu pemulihan, tapi kamu malas-malesan, hidupmu tambah ngawur, pikiranmu jahat, mulutmu jahat, kamu nggak akan jadi apa-apa. Bahkan malah penuh dengan kekhawatiran. Karena mungkin terang muncul dari hidupmu. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan itu artinya memberi pikiran, perasaan, kemauan, kehendakmu, fisikmu, jiwamu, tubuhmu kepada Tuhan. Jadi korban persembahan yang kudus berkenan di hadapannya, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu ketika momentum tiba, pemulihan tiba, kamu tiba-tiba bisa dipercaya, bisa mengelola semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Maka kapasitasmu akan semakin dibesar. Dalam kondisi kita sedang menanti Tuhan, sebenarnya momentum di mana kita memperbesar kapasitas kita untuk menerima janjinya, menerima berkatnya. Makanya kita tidak akan pernah naruh curiga dengan kejadian buruk yang kita alami, dengan semua persoalan yang kita hadapin. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk dan jelek pun, kita nggak akan pernah bereaksi jelek, kita nggak akan bereaksi berlebihan yang mengakibatkan kita melakukan dosa, kita nggak akan pernah lakukan itu. Justru dengan kondisi seperti itu, kita tetap lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena momen seperti itu sebenarnya momen Tuhan sedang memperbesar kapasitas yang di dalam kita ini. Saya melihat banyak orang bersyukur ketika ngadapin banyak persoalan dan tantangan, dan ternyata hatinya diubah Tuhan. Hidupnya diubah Tuhan, karakternya diubah Tuhan, semakin hari semakin menjadi orang yang benar-benar berubah dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Tuhan tuh mau yang seperti itu. Ketika Tuhan beresin hatimu, ketika Tuhan beresin hati kita, dan kita memiliki hati yang lembut mau dibentuk di proses Tuhan, Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Dan ujungnya apa? Tuhan sendiri yang akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Menunggu momentum ilahi, menunggu kairos Tuhan, menunggu waktu sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik melalui hidup kita. Lihat, Daud dipromosi Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan kalau kita lihat, kok nggak tepat ini? Bagaimana itu udah bertahun-tahun itu? Yusuf pun juga yang sama. Dari kejadian bertubi-tubi, ngalami kayak sial, ngalami kayak penderitaan terus-terusan. Musa ngalami yang sama. Abraham ngalami yang sama. Semua tokoh di Alkitab ngalami yang sama. Daniel pun juga ngalami yang sama. Mereka ngalami kok kayak ditimpa sial. Dari satu ke satu, penderitaan tidak ada habis-habisnya. Itu seni berjalan bersama Tuhan kok. Seni berjalan bersama Tuhan adalah memberi hatimu sama Tuhan. Di dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam tekanan, nikmatin saja. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Di ujungnya, Dia sendiri akan bertindak sesuai dengan ketepatan ilahi. Ayat yang ke-6-nya, ketika Tuhan dapatin kita yang sudah siap, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Di ujungnya engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Jalan sama Tuhan, melihat ke depan, melihat apa yang Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Lakukan dengan setia. Beresin hatimu.
Beresin sikap hidupmu yang buruk itu, motivasimu yang busuk itu, sikap jahatmu, kelakuan jelekmu itu harus diberesin. Dan waktunya akan muncul, terang itu benar-benar muncul menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Ayat yang ketujuhnya, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Terus kita seringkali berpikir, oh dia hidupnya ngaco, hidupnya berzina, dia main perempuan, tukang selingkuh kok tambah diberkati. Nggak usah iri, nggak usah bingung dengan orang seperti itu. Di ujungnya kita akan lihat hasilnya. Ujung dari kehidupan kita kan kita ingin didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak usah pusing dengan orang yang melakukan dosa yang semakin diberkati. Orang yang hidupnya ngaco malah diberkati, kok tambah sehat. Saya yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kok ngalami kayak di sebelah. Udah nggak usah pusing kok. Jalan aja sama Tuhan. Kita nggak usah pusingin dengan orang yang berbuat jahat. Kita nggak usah iri dengan orang fasik. Kita nggak usah iri dengan orang yang melakukan kejahatan yang hidup dalam kelimpahan. Nggak usah iri, kita lakukan bagian kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nikmatin saja, perjalanan hidup kita ini akan dibawa ngalami sesuatu yang ilahi. Di mana Tuhan akan buat sesuatu, di mana Tuhan akan promosi, di mana Tuhan akan tinggikan, dan namanya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nikmatin terus, jalan sama Tuhan, jalan dalam anugerahnya, menikmatin berkatnya, menikmatin sesuatu yang ilahi, dan kita terus mempersiapkan diri kita menerima berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jalan sama Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Fokus kita adalah kekekalan, bukan yang di bumi ini. Tapi selama kita tinggal di bumi, kita juga jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi suami-suami yang bertanggung jawab, mengasihi istri, memperhatikan anak-anak, mencukupin kebutuhan keluarga, menjadi orang yang setia, menjadi contoh, jadi imam, raja, dan nabi, serta guru buat keluarga. Jadi istri-istri yang baik yang bertanggung jawab, menjadi ibu rumah tangga yang ngatur rumah tangga dengan baik sekali. Jadi anak-anak juga anak-anak yang respect dan hormat dengan orang tua. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, jadi pegawai, jadi bos, jadi pengerja, jadi diaken dan lain sebagainya. Lakukan bagianmu. Jadi warga negara yang baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ngerti ayat ini dan menghidupi ayat ini, kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, kemana engkau tinggal, hidupmu jadi berkat loh. Bukan jadi batu sandungan. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin diberkatin Tuhan. Terangmu akan muncul menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau isinya hari ini hanya ngomel, gerutu, ngeluh, bertobat dan berubah, kalau engkau nggak berubah, tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan selalu beres yang di dalam kita. Tuhan selalu mau ubah yang di dalam kita. Kalau yang di dalam kita ini belum benar, Tuhan mau ubah. Tuhan mau terus bawa hidup kita ini ngalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan bawa hidup kita ini ngalami namanya berkat dan janji Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan ketika Yusuf setia dengan proses yang dialaminya. Dia bertahun-tahun ngalami penderitaan, aniaya satu ke aniaya yang lain. Aduh, ngalami perjalanan hidup yang susah. Di ujungnya ketika lulus, momentum itu tiba, kairos Tuhan itu tiba, waktu Tuhan itu tiba. Apa yang terjadi? Karena hikmatnya, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Dalam kehidupan Yusuf dipercaya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan apa yang terjadi itu? Dia bisa memberi makan keluarganya, memberi berkat bagi banyak orang. Nuh juga yang sama. Abraham, Musa, Daud, semua tokoh di Alkitab mengalami itu dan di ujungnya hidupnya jadi berkat. Hari ini kalau mengalami penderitaan, setia senyum sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kejadian itu merubah hatiku. Mulai kejar Tuhan, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kejar Tuhan. Saya ketika beberapa bulan yang lalu sakit, justru kondisi itu saya lebih banyak luangkan waktu diam di dalam hadirat Tuhan. Saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak nyembah, saya lebih banyak belajar firman. Karena waktu sakit saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Waktu saya hanya berbaring di tempat tidur. Dan ketika
sembuh Tuhan percayakan lebih lagi, urapan yang lebih lagi, pelayanan yang lebih lagi, kuasa dan otoritas lebih lagi. Kadang Tuhan itu bawa ke dalam perjalanan yang kita seringkali nggak ngerti, seringkali kita nggak harapkan, tapi sebenarnya Tuhan sedang mau ubah yang di dalam kita. Hari ini engkau ngalamin apa? Hari ini engkau sedang dalam perjalanan seperti apa? Jalan sama Tuhan, nikmatin perjalananmu sama Tuhan. Mulai kejar Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun. Kembangkan kapasitasmu, hormati apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup. Kembangkan kapasitasmu semakin besar. Tuhan akan percayakan berkat besar. Ketika Tuhan percayakan berkat besar, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang yang kekurangan. Yusuf menjadi berkat bagi seluruh bangsa Mesir, bagi seluruh keluarganya, bahkan banyak orang diberkatin karena hikmat pengertian. Hidupmu juga sama. Kalau engkau berjalan seperti apa yang Tuhan mau, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak, memberkatin banyak orang. Terangmu akan menerangin banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Amin. Mulai hari ini memberi hati, memberi hidup, memberi sepenuhnya apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi, yang besar dalam hidupmu. Amin. Menanti Tuhan, menunggu Tuhan, menunggu pemulihan. Dibutuhkan proses. Menunggu Tuhan, menanti pemulihan. Artinya kau beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Nanti diproses, dibentuk seperti yang Dia mau. Dibentuk seperti yang Dia inginkan. Supaya di ujungnya engkau didapatin menjadi orang kesayangannya, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekarang kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini merubahkan hati kami, dan firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar ini diberkatin Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang sampaikan. Berkati bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, sehingga mereka semakin hari semakin mengalami Kristus secara pribadi, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan.
Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.